Halo Sobat Tutor, sudah lama tidak berjumpa. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membeli domain dan hosting. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah tahu ya itu apa domain, apa itu hosting. Itu bisa kalian coba cari di Wikipedia atau misalkan di Google juga sudah banyak referensinya. Hanya di sini mungkin saya akan sedikit mengingatkan kembali teman-teman bila masih ada yang bingung apa itu domain dan hosting ya. Domain itu ada sebuah alamat situs. Jadi contohnya kayak google.com, facebook.com, instagram.com, semua itu dinamakan domain. Sedangkan hosting adalah tempat penyimpanan. Penyimpanan apa? Biasanya kita bisa menyimpan file di sana, bisa menyimpan database. Contohnya ketika teman-teman buka facebook.com, muncul tampilan halaman loginnya. Nah, itu semua sebetulnya filenya sudah disimpan di hosting. Termasuk ketika teman-teman mengisi data di facebook.com sendiri, itu datanya akan disimpan di dalam database. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana sih caranya untuk beli domain dan hosting yang berbayar. Nah, biasanya ada beberapa layanan hosting ya. Cuman di sini saya mau menjelaskan di Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Karena dari beberapa pengalaman saya beli domain dan hosting yang paling bagus supportnya itu di Niaga Hoster ya. Ini saya nggak di endorse ya, tapi memang pengalaman pribadi saya sendiri itu udah bagus dari sisi support maupun harga juga paling murah sih menurut saya ya. Mungkin ada yang lebih murah, cuman kualitas menurut saya Niaga Hoster tuh sangat bagus. Oke, mungkin kita langsung saja. Nah, di sini ada paket unlimited hosting, cloud hosting, cloud VPS, domain dan lain sebagainya. Kalau misalkan bingung pilih yang mana, sebetulnya unlimited hosting kalau kita klik ya, unlimited hosting. Oke, di sini ada paket-paketnya bagi pelajar personal bisnis. Unlimited hosting ini nih ya sudah informasikan ya, kalau kalian misalkan pilihnya yang paket buy ini cuma dapat 500 MB di space. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai email bisnis terus data yang kalian uploadnya banyak, sebetulnya lebih baik mungkin pilih paketnya yang ini, yang pelajar ini. Kalau kita lihat di space-nya sudah unlimited, terus database-nya juga sama 10 add-on domain. Bedanya kalau yang paket buy ini cuma satu domain. Jadi kalau ke depan misalkan teman-teman mau beli domain lagi disimpan di hosting yang sama, itu bisa ya, bisa dilakukan. Nah, kalau pilih paketnya yang ini ya. Oke, kalau kita ini lihat, ini yang unlimited ya. Terus kalau cloud biasanya ini harganya lebih mahal sih ya. Nah, cloud ini sebetulnya bisa kita lihat ya, per bulannya 210.000 untuk yang standar. Ini memang kenapa mahal, karena bedanya gini teman-teman. Kalau misalkan kita beli yang tadi yang unlimited, itu kayak misalkan kita beli kosan ya, ngekos lah istilahnya, ngekos. Jadi ada satu rumah terus masih ada tempat yang kosong, nah kita beli di situ. Terus kalau misalkan hosting ini, kalau cloud itu kan dia komputasi awan, mungkin bisa dicari apa itu pengertian cloud hosting. Nah, jadi kalau namanya komputasi awan itu kayak kita sewa ke satu minimarket lah. Kita datang misalkan ke minimarket, ke salah satu minimarket misalkan Borma. Nah, kita juga bisa datang ke Borma yang lain, atau misalkan intinya adalah cloud hosting itu penyimpanannya tidak di satu tempat ya. Jadi karena dia adanya di awan, jadi kalau misalkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu masih tetap ada backupnya. Itu biasanya cloud hosting ya. Hanya di sini memang dari sisi harga lebih mahal. Ini biasanya kalau kalian sudah bisnisnya udah besar, lumayan besar,
ini bisa jadi pilihan menurut saya ya. Oke, selanjutnya tadi apa lagi ya, VVS ya, kalau nggak salah ada yang VVS. Kita cek yang VVS. Nah, kalau VVS ini lebih apa ya, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ini VVS itu virtual private server, artinya satu PC khusus untuk kalian ya. Jadi tidak ada campur tangan orang lain di sana ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin proteksi website kalian, ini sangat bagus. Kalian bisa pilih paket yang VPS ini. Kalau dilihat dari harga mungkin per bulannya hampir sama ya dengan yang tadi, tapi sebenarnya ini lebih ke pribadi sendiri. Kalian bisa atur nanti apa istilahnya PHP versinya versi berapa, terus mau diinstal aplikasi server apa saja, itu juga bisa ya. Nah, ya ini mungkin jadi satu pilihan ya untuk kalian. Oke, nah kalau domain tadi sudah saya jelaskan ya sebenarnya untuk cari alamat. Nah, sekarang kita akan coba membeli yang unlimited hosting ya. Ini untuk kalian yang istilahnya mau mencoba untuk membuat sebuah website lalu diupload ke situs online ya. Ini saya coba beli yang hostingnya misalkan ini nih ya. Nah, kalau diklik yang tadi kita bisa lihat ya harga paket hosting 1 tahun. Nah, itu di kisaran 554.000 ya. Oke. Nah, terus di sini juga gratis domain. Jadi harga segini tuh udah harga plus domain ya. Domain itu tadi namanya misalkan nama kalian apa gitu ya. Nama kalian oke. Ya. Cek. Nah, ini ada nih. Kalau misalkan mau dibeli silakan ya. Ini durasinya 1 tahun. Oh iya. Jadi biasanya kalau saya beli tuh lebih enak yang per tahun ya dibanding yang per bulan. Kenapa? Karena setahun juga itu kerasa banget, cepet banget ya. Waktu itu perasaan baru kemarin beli udah harus perpanjang lagi. Jadi setahun cukup lah untuk uji coba bagi kalian yang mau istilahnya berbisnis online ya, bisa sih. Atau misalkan pengen punya situs pribadi gitu ya, kan lebih keren tuh punya situs pribadi. Nah, bisa di sini juga. Ini kita tinggal ikuti saja caranya. Contoh saya mau beli indonesia.com ya. Kita cek dulu ada nggak ya. Sebenarnya sih saya udah punya hosting sendiri. Nah, ini pajak. Coba saya hostingnya nggak usah lah ya. Karena kebetulan udah punya juga. Ya nggak bisa ya ini ya paketnya. Oke, saya coba pilih yang domain ya. Karena kalau tadi tinggal ikuti saja sama aja dengan yang ini ya langkahnya. Saya ingin beli domain prestashopindonesia.com. Oke. Nah, seperti ini ya, hampir sama sih. Ini dia akan ngecek dulu ada atau tidak. Oh, ternyata ada. Nah, lalu saya tambahkan ke chart. Ini ya totalnya, ini ada totalnya ya sudah. Oh, ini belum plus pajak 10%, jadi 159.000 per tahun ya. Ini saya praktekkan kalau saya beli domain saja. Tapi kalau teman-teman belum punya hosting, tadi tinggal di add to chart saja, pilih paketnya ya. Ini juga ditawari nih. Kebetulan karena saya udah punya, jadi order tanpa hosting ya. Jadi kalian bisa beli dulu domainnya, terus nanti ditawari hostingnya, atau langsung beli hostingnya tadi ya. Ini nama domain, terus 1 tahun ya. Ini nggak perlu, tinggal selanjutnya. Nah, kalau pengguna baru
Silakan nanti daftar di sini. Kalau sudah punya tinggal dimasukkan saja ya. Saya lupa lagi nih passwordnya. Kita cek ya. Oh, ternyata benar sih bisa. Oke. Ini nah, kita tadi isi ya informasinya, pilih kalian mau bayar pakai apa, ada BCA, Mandiri, virtual account, ini banyak ya. Atau misalkan kalian gak punya ATM, sebenarnya bisa bayar juga di Alfamart, jadi Indomart juga bisa ya. Jadi di Niaga Hoster ini menurut saya banyak sekali pilihan ya, bahkan nih ada GoPay juga ya. Kalau yang sering pakai GoPay juga bisa bayar langsung di situ. Atau mau transfer manual misalkan karena nggak diaktifkan internet bankingnya juga bisa ya. Jadi banyak pilihan. Saya mungkin akan pilih yang BCA virtual account ya. Langsung check out. Kita tunggu dulu. Nah, nanti muncul kode pembayarannya. Ini yang harus dibayarkan ya. Oke, teman-teman. Nah, ini harus bayar ke sini ya. Jadi kalau sudah bayar, teman-teman bisa back to merchant. Barusan saya coba sudah bayar. Oke. Tagihan, back to merchant, atau kalian bisa buka aja nih ya Hoster nanti. Oke, kurang lebih begitu teman-teman untuk tutorial kali ini. Cara membeli domain atau hosting. Silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di komentar atau boleh di email ke guru tutorku. Jangan lupa terus tonton video-video dari guru tutorku. Silahkan boleh di like, di share, atau subscribe juga kalau bagi yang belum. Mudah-mudahan saya masih semangat dan menjadi motivasi untuk terus sharing untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa kembali Sobat Tutor ya. Terima kasih.